Halo, kali ini saya akan membahas apakah makan malam itu membuat gemuk atau perut buncit. Menurut kalian, makan malam bikin gemuk gak? Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara gemuk dan makan malam. Yang ada hubungannya dengan gemuk atau perut buncit adalah total kalori yang masuk pada hari itu. Jadi misalkan nih, saya makan pagi banyak sekali, siang makan banyak sekali, terus malamnya itu nggak makan. Nah, tergantung banyak sekalinya seberapa. Contoh, pagi saya makan 1000 kalori, misalnya saya makan burger berapa ya? Burger 2 gitu kan, itu kan sudah sekitar 1000. Malam saya makan berdua pagi. Siang saya makan nasi ayam sama burger, itu sekitar 1000 juga, udah 2000. Terus nanti sore saya makan camilan lagi dan minum manis misalkan, itu bisa 1000 lagi, udah 3000 kalori sampai sore. Malam saya nggak makan, yang terjadi apa? Berat badan saya naik padahal saya nggak makan malam. Nah, kalau saya sendiri itu sekitar 2000 sampai 2500 kalori per hari supaya berat badan saya itu stabil. Jadi kalau saya ingin diet, saya harus potong sekitar 500 kalori kan. Nah, pemotongan itu boleh dipotong pas malam hari boleh, atau pagi atau siang ya. Jadi ceritanya tergantung kalian dalam sehari itu masuk berapa kalori, bukan kapan masuknya tapi totalnya ya, jadi jangan salah. Pengalaman saya berikutnya, pagi saya cuman sempat minum susu protein, itu sekitar 100 kalori ya. Terus siangnya saya juga pas nggak sempat makan, saya minum susu protein aja, jadi baru 200 kalori. Terus sorenya karena buru-buru ya cuman sempat minum susu protein lagi, jadi sekitar 300 kalori. Nah, saya baru bisa makan itu malam, sekitar jam 21 lah, jam 9 malam. Itu kan sudah cukup malam tuh, tapi saya cuma makan itu nasi dikit, terus ayamnya agak banyak ya, kira-kira saya makan malam itu sekitar 700 kalori lah. Nah, itu saya turun berat badannya besoknya. Karena apa? Karena saya total sehari itu cuma sekitar 1000 kalori aja. Nah, padahal saya 1500 kalori aja udah turun berat badan saya kan. Nah, saya normalnya untuk menjaga berat badan itu sekitar 2000 sampai 2500 kalori yang masuk untuk perharinya. Nah, saya turun karena defisit kalori ya. Jadi walaupun defisit kalori tapi makannya pas malam itu nggak masalah. Beda cerita kayak tadi, kayaknya saya nggak makan malam yang pertama tadi, tapi pagi siang sore saya makan udah 3000 kalori, itu malam nggak makan tetap gemuk. Jadi bagi kalian itu jangan terpatok jam makannya, yang penting total dalam seharinya gitu ya. Jangan beranggapan bahwa wah makannya banyak aja nggak apa-apa, pagi siang sore makan banyak nanti malam nggak makan kok. Yang terjadi apa? Malah naik berat badan atau malah stuck ya, berat badannya nggak bisa turun bagi kalian yang mau kecilin perut atau mau turunin berat badan. Tapi saya tidak menyarankan kalian untuk makan di malam hari ya. Ini cuman untuk membenarkan aja biar nggak salah sih, biar kalian tidak sia-sia dalam berdiet ya. Untuk defisit kalori sendiri itu ada banyak caranya. Misalkan salah satu caranya adalah kalau pagi misalkan cuma minum susu protein terus skip makannya, terus baru makan itu mulai makan nanti siang kayak gitu. Jadi sudah ngirit kalori sekitar 400 kalori ya, karena makan paginya cuma 100 kalori aja dari susu protein. Itu salah satu contohnya. Jadi misalnya kalian biasa makan 2000 kalori terus pengen turun, nah itu contohnya pagi hilang lagi udah min 400 kalori, jadi udah lumayan kan. Targetnya misalkan potong 500 kalori per hari, itu sudah kepotong 400 kalori dulu. Jadi nanti tinggal makan siang sama malam kayak gitu ya. Itu contohnya. Contoh berikutnya, biasanya misalkan kalian makan karbohidratnya misalkan dari nasi, lauknya apa misalkan gitu ya, ayam, ikan atau apa gitu, bisa potong atau kurangi porsi karbohidratnya. Tapi kan kalian biasanya jadi nggak kenyang tuh, atau malah kalian cepat lapar habis itu. Nah, untuk mensiasati supaya awet kenyang, kalian kasih aja tambahin sayur atau kalian tambah proteinnya kayak gitu ya. Jadi supaya kalian perutnya tetap keisi banyak. Jadi bukannya kita makannya sedikit, tapi kita kasih serat yang banyak aja biar awet kenyang, biar volumenya dapatnya yang kita makan banyak ya. Jadi kita tidak terasa kayak pengen makan lagi belum kenyang kayak gitu. Banyak yang tidak tahu kalau buah itu juga ada kalorinya ya. Jadi misalkan kalian kelihatannya sehat, kelihatannya buat diet, tapi kalau buahnya itu tadi manis
atau dalam jumlah yang sangat banyak itu juga kalori. Jadi walaupun itu sehat, kalian makan banyak, kalian juga jangan lupa hitungnya kalorinya. Misalkan kalian makan pisang 3, terus apel 3, terus masih melon gitu, itu juga kalori. Jadi misalkan dari buah 500 kalori, ya udah berarti kalian satu 2000 kalori. Jadi ketika kalian 2000 kalori nggak jadi turun. Kalau misalkan kalian hanya bisa turun ketika 1500 kalori, begitu ya ceritanya seperti itu. Tipsnya, bagi kalian yang ingin defisit kalori, kalian baiknya hitung dari pagi, siang, sore, malam, itu berapa kalori aja yang sudah masuk. Sampai nanti kalian pas diajak pergi temen, diajak pergi saudara, masa kalian nggak makan gitu ya. Misalkan kalian ya udah hitung dulu aja. Misalkan kalian pas pagi, siang, kalian pas makan banyak pas siangnya, ya udah berarti PR kalian pas malam harus lebih ketat, seperti itu. Jadi kalian harus catat. Jadi kalian bisa tahu kalian kalorinya yang masih lowong itu berapa. Contoh misalkan kalian targetnya 1500 kalori, terus pas sudah diajak makan siangnya banyak gitu ya, misalkan kalian udah sampai 1200 kalori, oh kalian jadi tahu saya kurang 300 kalori pas malamnya. Jadi kalian harus tekan itu untuk mengetahui kalian sudah berapa. Jadi itu tipsnya, karena kalau kalian tidak catat, kalian kadang itu tidak dapat mengendalikan diri. Jadi nggak tahu, oh udah berapa, tiba-tiba aja udah makan lebih dari 1500 kalori kayak gitu ya. Jadi lumayan ngefek kan kalau misalkan kalian hitung, terus kalian tahu kalian udah limitnya di berapa, kalian bisa mulai kendalikan diri kalian supaya oh udah mepet kok kalorinya, udah deket sama 1500. Itu caranya kalau kalian memang lagi bener-bener pengen diet. Jadi biar tidak ada bolongnya. Karena kalau kalian berturut-turut terus berhasil, itu akan membuat gaya hidup lifestyle kalian seperti itu. Jadi kalau kalian dapat bertahan lama, misalkan kalian bisa 3 bulan seperti itu, kalian akan terasa aneh ketika tidak defisit kalori ya. Jadi lebih baik kalian pertahankan di 3 bulan pertama. Kenapa? Karena setelah 3 bulan kalian tidak ada bolong dengan defisit kalori yang benar, itu kalian akan lebih mudah continue. Jadi kalian tidak akan merasa tersiksa lagi jika kalian dalam 3 bulan itu sudah merubah menjadi 1500 kalori terus tanpa bolong. Itu akan menjadi kebiasaan kalian yang baru. Jadi kalian akan dapat stay di berat badan yang kalian inginkan tadi ya gitu. Nah, jika kalian masih stuck di berat tertentu, itu berarti PR-nya yaitu kalian bisa naikin kalori yang keluar dengan apa? Dengan olahraga bebas ya, yang penting kalian enjoy atau kalian suka. Kalau masih belum turun lagi, kalian harus lihat kalori yang masuk kalian itu harus kalian kurangi, seperti itu aja. Oke, bagi kalian yang ada pertanyaan langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you for watching and see you in the next video.